Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi, calon guru penggerak angkatan 7 dari UPT SD Negeri Rendeng 03 Kabupaten Blitar. Dalam kesempatan ini saya akan melaksanakan tugas yaitu wawancara supervisi akademik. Dalam kesempatan ini perlu saya sampaikan yang saya hormati kepada Pak Sulistiono selaku fasilitator saya, yang saya hormati Bapak Oki Irianto selaku pengajar praktek. Terima kasih atas bimbingannya selama ini. Dalam kesempatan ini saya akan melaksanakan wawancara supervisi akademik bersama Ibu Dian, yaitu guru agama di lembaga saya. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Saya lihat masih semangat, masih segar, meskipun sudah siang. Alhamdulillah. Kenalan sudah pulang semua ya Bu ya? Alhamdulillah sudah. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya untuk yang kesekian kalinya setelah kita melaksanakan observasi, dan kemarin saya melakukan observasi mengikuti pembelajaran yang dilakukan. Iya. Dan seperti apa yang sudah kita lakukan hari ini, saya akan melakukan tentang wawancara untuk pasca observasi. Iya, Pak. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kemudian. Oke, yang pertama, kira-kira apa ya yang ingin Ibu Dian sampaikan dalam kesempatan ini untuk pasca observasi? Ya. Saya mengucapkan terima kasih karena saya menjadi guru yang terpilih. Pak Lutfi dijadikan guru yang diajak kerjasama bagaimana pembelajaran ke depannya, seperti itu, sehingga saya nanti bisa sharing-sharing, bisa minta arahan untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Baik, apa yang Ibu Dian rasakan ya ketika kemarin kita Ibu Dian sudah merancang berbagai rencana pembelajaran yang akan dilakukan dan sudah dilaksanakan kemarin. Iya. Bagaimana perasaan Ibu Dian? Saya merasa senang sekali, Pak. Senang, bercampur dengan lega karena saya bisa menerapkan pembelajaran secara berdiferensiasi. Pembelajaran untuk anak-anak itu saya sudah mencakup yang kinestetik, yang auditori maupun yang visual, seperti itu. Saya juga menerapkan KSE, Pak, kompetensi sosial emosional, membangkitkan anak-anak untuk memiliki kesadaran yang langsung dari dalam hati, seperti itu. Anak-anak menjadi antusias, anak-anak menjadi semangat, motivasi belajar menjadi meningkat, Pak, seperti itu. Wah, baik sekali Bu Dian. Iya. Jadi anak-anak bisa berbeda ya dari Iya, sebelumnya, lebih betul. bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Iya. Apakah rencana perbaikan ya yang sudah kita bicarakan pada kemarin, tujuan pembelajarannya sudah tercapai? Alhamdulillah sudah, Pak, sudah tercapai. Anak-anak menjadi lebih paham, lebih mengerti. Terus anak-anak mulai dari pembelajaran itu sudah mulai aktif, seperti itu, Pak. Pada proses diskusinya aktif. Iya, diskusinya aktif. Waktu itu ada media kan, saya ada media itu antusias, seperti itu. Oke. Kemudian kalau kita identifikasi dari pembelajaran kemarin, apa ya yang merasa menjadi kelebihan pada pembelajaran kemarin dan apa yang menjadi kendala atau kelemahan? Kalau menurut saya itu, Pak, yang menjadi kelebihannya saya menerapkan KSE, Pak. Itu KSE. Iya, KSE, kompetensi sosial emosional. Itu saya membangkitkan atau mengarahkan anak-anak itu untuk memiliki kesadaran dari dalam, seperti itu. Terus anak-anak juga memiliki pengelolaan secara positif, Pak, mulai dari tujuan pembelajaran itu terarah, terus bisa tercapai. Anak-anak juga
memiliki apa ya Pak, keterampilan itu gimana ya, dari dalam gitu loh Pak. Nah itu yang menjadi kelebihan karena saya membangkitkan melalui KSI. Karena itu, tapi di balik itu juga ada kekurangannya Pak. Yang menjadi kekurangan itu menurut saya tentang pembelajaran berdiferensiasi Pak. Itu sudah saya olah, sudah saya bina, tapi kok masih ada kurang-kurangnya gitu loh Pak. Iya. Jadi untuk penerapan KSE sudah bagus. Tapi ada kekurangan dalam penerapannya untuk KS berdiferensiasi. Iya. Kemudian dari kekurangan itu apa yang ingin Ibu lakukan untuk perbaikan berikutnya? Yang ingin saya lakukan dan harus saya lakukan adalah terus belajar dan belajar Pak. Itu pasti. Ya. Belajar dari berbagai sumber, gitu Pak. Bisa dari media, bisa dari lingkungan. Terus saya juga aktif mengikuti diklat-diklat gitu Pak. Diklat, aktif di KKG, dan juga saya alhamdulillah untuk hari ini juga bisa menjadi motivasi Pak, menjadi apa ya, pembelajaran untuk saya karena bisa sharing-sharing bersama bapak-bapak semua. Ya, belajar bersama. Iya. Ya, untuk perbaikan tersebut yang ingin direncanakan dilakukan, kira-kira butuh waktu berapa lama? Saya memungkinkan secepat mungkin, sesegera mungkin. Jadi perubahan itu tidak perlu kita tunda-tunda. Sekitar 1-2 minggu, insya Allah harus sudah jalan. Sudah ada perubahan. Iya. Untuk memperbaiki tadi yang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Oke. Untuk itu ada enggak ya Bu yang menjadi sumber inspirasi dari Butia untuk melaksanakan pembelajaran yang sedemikian? Ada. Dari semua teman-teman yang ada di sekeliling saya, dari teman-teman sejarah, teman-teman guru, dari kepala sekolah, maupun dari murid, itu tidak menutup kemungkinan untuk kita terus belajar. Ya, menjadi penyemangat. Iya, menjadi penyemangat. Teman-teman berarti kita, iya, anak-anak itu kelihatan dengan pinter, cerdas juga menjadi penyemangat. Iya, betul. Oke. Dalam setiap pembelajaran Bu, ini Butian kan guru 5 apel ya? Iya. Otomatis yang diajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Beda dengan saya dan kelas 3 saja. Iya. Ini yang dihadapi Butian berganti-ganti. Iya. Ya, punya nggak catatan kecil atau bagaimana untuk mencatat atau mungkin jadwal Butian untuk mengetahui kekurangan-kekurangan? Selalu saya usahakan untuk mencatat semuanya Pak, baik kelebihan maupun kekurangan. Suatu contoh saja ini, ketika kemarin kita melaksanakan pembelajaran, itu apa yang menjadi kurang itu selalu saya catat seperti ini gitu Pak Lutfi, sehingga nanti bisa kita jadikan sebagai tolok ukur mana ya yang perlu diperbaiki, mana ya yang alhamdulillah sudah tercapai, seperti itu Pak Lutfi. Wah, luar biasa ini. Yang saya terima kasih atas waktunya. Ternyata Butian juga merupakan guru yang saya rasa harus terus dikembangkan ini. Iya, amin. Oke, banyak hal yang sedang kita bicarakan Butian. Apa yang menjadi kesimpulan dari obrolan pendek kita ini? Iya, yang menjadi kesimpulan yang pertama tentang pembelajaran yang berdiferensiasi Pak, itu menjadi sesuatu yang unik. Nah, karena kita harus mengerti anak-anak itu belajar tidak hanya dengan metode ceramah. Ternyata anak-anak itu memiliki kebiasaan, memiliki tabiat yang sendiri-sendiri. Ada yang gaya belajar sendiri-sendiri. Ada yang melalui membaca, ada yang melalui mendengar, ada yang melalui percobaan atau praktek. Jadi dengan keadaan yang seperti itu, saya terus belajar untuk menerapkan
pembelajaran yang berdiferensiasi. Seperti itu untuk pembelajaran. Dan satu lagi saya juga merasa sangat senang sekali karena pembelajaran di sini ada pembelajaran yang kompetensi sosial emosional, itu sangat menggugah anak-anak Pak. Ketika itu saya terapkan, itu anak-anak menjadi sadar seperti itu loh Pak. Nanti kalau itu dibiasakan akan menjadi kebiasaan bagi mereka. Nah seperti itu. Terima kasih Bu Dian. Iya sama-sama. Atas kesempatannya dan waktunya sudah menanggung Dian dan sedang berulang. Mudah-mudahan depannya lebih baik lagi. Amin, amin. Terima kasih. Demikian wawancara pasca observasi saya pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.